Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Ya, pada kesempatan ini Ana akan membahas tentang keutamaan orang berilmu dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Pernah dikisahkan, diriwayatkan bahwa suatu waktu iblis itu berkumpul dengan bala tentaranya, dan bala tentaranya menyampaikan bahwa ada seorang ahli ibadah yang meninggal dan si pasukan setan ini berharap dengan laporannya itu iblis itu senang. Tapi ternyata iblis nggak senang sama sekali. Berita apaan? Gituan doang. Enggak, anak nggak senang. Baginda iblis, dia orang yang ini loh, yang rajin ibadah loh. Kita benci banget sama dia, ibadah mulu, rajin. Sekarang ada berita kematiannya, kenapa antum gak senang? Senang dong harusnya. Anak nggak senang. Akhirnya ada lagi salah satu setan dari pasukan itu melaporkan, bukan melaporkan, bertanya, mengapa antum gak senang? Ana lebih suka si fulan tuh yang lagi tidur. Ana lebih suka kalau dia yang mati dibandingkan sama orang yang rajin sholat tadi yang mati. Wah, kok begitu? Sini antum semua, pasukan. Sekarang antum lihat tuh ke bumi, tuh di potongan bumi yang itu tuh, tuh lihat tuh, ada orang lagi sholat ya, tuh rajin ibadah tuh dia tuh, ya rajin. Antum pergi ke sana, antum tanya apa baginda? Tanyain, Allah bisa nggak bikin bumi di dalam telur? Bisa nggak bikin bumi di dalam telur? Tanyain. Baik, siap. Kumpul, terbang, turun, nyamperin ke orang yang sholat tadi, ditungguin tuh. Selesai sholat, udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh iblis itu nyamperin, setan itu nyamperin. Hai ahli ibadah, ana mau bertanya nih sama antum. Nih setannya lagi nyamar nih jadi manusia. Mau nanya apa? Kira-kira Allah bisa nggak bikin bumi di dalam telur? Atau lebih kecil dari telur? Bisa nggak? Mikir. Wah, sekecil telur. Bisa kayaknya, udah kecil banget tuh. Oh, nggak bisa ya? Iya. Ya udah, makasih ya. Ya, nama sholat lagi. Allah. Terbanglah pasukan setan tadi, samperin ke Raja Iblis tadi. Rapor Raja Iblis, kata si ahli ibadah itu, nggak bisa kayaknya, susah, kecil soalnya. Kata si Iblis, sekarang ente semua tuh bangunin tuh orang yang tidur tadi, tanyain sama pertanyaan yang sama. Baik, terbang. Udah menyamar, dibangunin tuh si orang yang tidur tadi. Bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Ada apa? Ana mau nanya sama antum. Nanya apa sih, ganggu orang tidur? Kenapa nggak nunggu ana bangun dulu? Pakai ngebangunin. Wah, penting, mendesak. Ya udah, mau nanya apa? Bisa nggak Allah nyiptain bumi lebih kecil dari telur, atau bumi di dalam telur? Wah, nanya gitu aja waktu bangun tidur. Ya bisa lah. Tinggal Allah bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah dia. Bisa. Sana, pergi. Tidur lagi. Setan itu pergi dan ngelapor ke Raja Iblis tadi. Lapor Raja Iblis. Gimana jawabannya? Kata dia. Itu orang yang tidur tadi. Kata dia, bisa. Katanya Allah bisa bikin bumi lebih kecil dari telur atau di dalam telur. Katanya tinggal Allah bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Sekarang antum pada tahu kan kenapa ana lebih seneng yang orang yang tidur tadi itu yang mati dibanding orang yang tadi sholat? Kenapa emang Tuan Raja? Orang yang sholat tadi dia nggak punya ilmu, dia akhirnya kufur gara-gara ucapannya tuh, gara-gara jawaban dia dia bilang apa?
Wah nggak tahu ya, kecil banget, susah deh kayaknya, nggak bisa. Bayangin, Allah yang maha kuasa dibilang nggak bisa, karena dia berpandangan telur tuh kecil, bumi yang gede ini masa bisa masukin dalam dalam telur yang kecil. Dia kufur gara-gara ucapannya itu. Dia meragukan Allah yang maha kuasa. Coba lihat orang yang tidur tadi, dia orang yang berilmu, dia menjawab dengan ilmu. Dia bilang apa? Allah berkuasa atas segala sesuatu apapun, tinggal kun fayakun, jadi maka jadilah. Makanya sebenarnya Anda lebih takut sama orang yang berilmu. Orang tidur berilmu lebih Anda takutin dibanding orang yang sholat ibadah tapi nggak punya ilmu, nggak berilmu. Jadi makanya ini, oh begitu. Ya. Kita lebih seneng ya. 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu, itu Anda nggak khawatir. Mereka gampang digoda, digelincirin gampang. 100.000 atau 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu ya, tanpa ilmu mati. Nggak nyenengin buat Anda. Anda lebih seneng orang berilmu, 1 orang mati. Seneng Anda. Jadi lebih bernilai orang yang berilmu dibanding orang beribadah tanpa ilmu. Oh begitu. Nah, antum dari sini bisa kan punya gambaran ya, bahwa ternyata orang yang berilmu itu lebih utama dibanding orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Ya bagus-bagus orang berilmu juga ahli ibadah juga. Jadi ahli ibadah juga dan berilmu juga gitu. Jangan sampai kalau orang ahli ibadah cuma nggak pakai ilmu, kalau dia buang gas, nggak tahu hal-hal yang membatalkan sholat, dia buang gas atau berhadas, dia nggak wudhu lagi dengan alasan nggak tahu, akhirnya dia sholatnya nggak diterima kan, kayak begitu. Jadi orang berilmu itu lebih ditakutin sama setan, sama iblis. Jadi yuk, kalau antum pengen ditakutin sama iblis, pengen jadi musuhnya iblis, makanya kita harus berilmu. Jadi harus berilmu dulu. Kalau orang takut sama setan, mau ke WC takut, mau sholat tahajud malam-malam takut, tidur masih sama umi sama abinya takut, antum mesti ditakutin sama setan, sama iblis, bukan sebaliknya, antum yang takut sama setan atau sama iblis ya. Jadi iblis tuh suka sama orang yang ibadah tapi nggak pakai ilmu, buang gas. Padahal kalau buang gas kan batal kan, berhadas dia, tapi dia tetap sholat. Diterima gak sholatnya? Ya enggak. Puasa sahurnya jam 7, nggak pakai ilmu, yang penting kan nahan lapar, nggak pakai ilmu dia, akhirnya diterima gak ibadahnya? Ya enggak. Jadi berilmu dulu ya. Jadi keutamaan orang berilmu tuh seperti itu. Dan orang berilmu keutamaannya itu seperti kelebihan bulan pada bintang. Jadi sinar bulan tuh kalau malam kan lebih besar ya, kalau apalagi bulan purnama dibanding bintang ya. Jadi keutamaan itu. Apalagi kalau nanti ilmunya itu disebarkan antum punya ilmu apa aja, matematika, punya ilmu IPA, punya ilmu Quran, punya ilmu fikih, ilmu hadis, segala macam, ilmu kedokteran. Itu kalau disebarkan, masya Allah, itu menjadi manfaat. Dan itu akan didoakan sama ikan-ikan di laut. Jadi ikan-ikan di laut tuh mendoakan antum, dan malaikat itu mengembangkan sayapnya, ngepakin sayapnya di atas para penuntut ilmu. Kenapa? Karena saking ridhonya. Dan kalau dia sedang menuntut ilmu, sedang belajar, terus meninggal, ajal itu datang ke dia, dan dia akan dihitung sebagai orang yang mati syahid. Bayangin. Jadi makanya antum harus semangat ya. Sekolah tuh semangat, belajar mau online mau offline, semangat. Semangatnya kenapa? Karena antum mencari ridho Allah dan menjadi musuh iblis. Jadi musuh iblis, jadi musuh setan, musuhin setan. Kenapa? Karena setan tiap hari itu akan musuhin kita ya. Jadi harus semangat terus, lawan setan, lawan iblis, lawan malesnya. Bangun pagi males, paksain. Minta bangunin sama umi sama abi, paksain. Belajar terus, nanti antum ajarin ke adik-adik antum, ke saudara antum. Itu masya Allah pahalanya melimpah luas. Dan itulah menjadi orang yang ditakuti iblis. Jangan sampai sebaliknya, rajin ibadah tapi nggak pakai ilmu, akhirnya menjadi orang yang disukai sama iblis. Iblis suka, iblis nggak takut, seneng banget anak. Nauzubillah min zalik ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Tetap semangat belajarnya. Apalagi mau mendekati ujian, harus semangat belajarnya. Jangan harus ujian aja, setiap hari pun kita harus rajin ya. Karena mencari ridho Allah, bukan karena mau dikasih uang jajan, dikasih hadiah sama umi atau abi, bukan. Ya, niatnya harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat.
Yuk kita musuhi iblis dan setan dengan cara apa? Rajin menuntut ilmu, belajar karena Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.